Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Konita dengan NIM 15 12 10 191. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama. Pertama-tama, saya ucapkan puji syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kerukunan Antar Umat Beragama. Dan tak lupa pula saya ucapkan rasa hormat saya kepada Bapak Dudu Ridwanul Haq selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya lanjut ke dalam topik yang akan saya bahas, yaitu adalah pertama, agama Islam merupakan rahmat Allah. Kata Islam berarti damai, selamat, sejahtera, penyerahan diri, taat, dan patuh, yang mengartikan bahwa agama Islam adalah agama yang mengandung ajaran untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan hidup, keselamatan pada manusia dan seluruh alam. Kondisi ini akan terwujud apabila manusia sebagai penerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala dapat menjalankan aturan tersebut secara benar dan kaaf. Agama Islam merupakan agama yang Allah turunkan sejak manusia pertama, yaitu Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Agama Islam kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara berkesinambungan kepada nabi dan rasul lainnya. Akhir dari proses penurunan agama Islam mulai terjadi pada masa kerasulan Muhammad SAW pada awal abad ke-7 Masehi. Islam sebagai agama yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala belum dinyatakan secara eksplisit pada masa kerasulan sebelum Nabi besar Muhammad SAW. Akan tetapi, makna dan substansi ajaran secara implisit memiliki persamaan dalam ajaran tauhid yang dapat dipahami melalui sikap para rasul. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 132 bahwa dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sungguhnya Allah telah milih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Quran surah Al-Baqarah ayat 132. Ada beberapa bentuk kerahmatan Allah pada ajaran Islam tersebut, yaitu 1. Islam menunjukkan bahwa manusia memiliki jalan yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat ta'abudi, supranasional, yang artinya di atas kemampuan akal manusia untuk dapat mengetahuinya, seperti kemahaesaan dari Allah, ajaran sholat, dan lain-lainnya. Yang kedua, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengucapkan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk dan memberikan akal kepada manusia yang digunakan untuk dapat memiliki petunjuk yang ada dengan adanya konsekuensi dan pertanggungjawabannya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256 bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Yang ketiga yaitu adalah Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan benar. Allah memberikan hak kepada manusia untuk dapat memanfaatkan alam beserta isinya. Akan tetapi Allah juga mengingatkan bahwa jika terjadinya kerusakan pada alam, maka manusialah yang menyebabkannya, seperti terdapat dalam Quran surah Al-Rum ayat 41. Yang keempat yaitu adalah Islam mengajarkan untuk saling menghargai dan saling menghormati antar sesama umat beragama, baik muslim maupun non-muslim. Yang kelima, Islam menghormati kondisi spesifik dan individu dan memberikan perlakuan yang spesifik. Yang kedua, pembahasan saya itu adalah makna agama Islam. Pengertian agama secara umum dapat dilihat melalui kebahasaan dan sudut istilah. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem dan prinsip yang didasarkan kepada kepercayaan seseorang terhadap Tuhan melalui sebuah ajaran-ajaran atau kewajiban yang harus dilakukan. Menurut pandangan Islam merupakan agama yang diwajibkan dan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, agama Islam ini merupakan agama yang telah disampaikan oleh manusia melalui perantara malaikat Jibril yang telah diserahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Allah memiliki sifat yang suci dan maha besar, di mana kebenaran dan perintahnya tidak dapat diabaikan oleh manusia. Norma-norma akhlak yang berlaku diajarkan Islam mempunyai pengaruh besar dalam membimbing dan membina manusia agar dapat menjadi makhluk yang memiliki akal dan baik, berbudi pekerti, luhur. Islam memiliki makna yang luas dalam bahasa Arab. Ada aslama yuslimu, salamatan, silmun, sulamun, dan salimun. Karakteristik ajaran Islam.
Karakter berasal dari bahasa Inggris yang artinya karakter, yang berasal dari kata karakter yang berarti karakter ataupun sifat. Kata karakteristik ini memiliki sifat yang khas sehingga membedakannya dengan kata-kata yang lain. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter ini adalah sifat ataupun rupa ataupun keadaan. Berdasarkan pengertiannya, dapat dikatakan bahwa karakter ini termasuk ke dalam ajaran Islam sekaligus dikenali dan dirasakan dampak ataupun manfaatnya dalam mengamalkannya. Islam berasal dari kata salama yang artinya damai, selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ini adalah segala perintah ataupun larangan dari Allah yang terdapat dalam wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Islam hal ini memiliki karakteristik. Karakter dalam ajaran agama Islam yang pertama yaitu adalah sesuai dengan fitrah hidup manusia, dalam artian bahwa ajaran Islam mengandung petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Yang kedua, ajarannya sempurna, mengartikan bahwa materi ajaran Islam mencakup dari beberapa bagai aspek dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, kebenarannya itu adalah mutlak, dapat diajarkan secara murni. Yang keempat, yaitu mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, baik untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Yang kelima, fleksibel dan ringan. Dapat dijelaskan bahwa ajaran ini memperhatikan dan memperdulikan masing-masing dari individu. Yang keenam, yaitu inti ajaran tauhid dan seluruh ajarannya mencerminkan dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, berlaku dan bersifat secara universal bagi seluruh umat manusia. Yang kedelapan, menggunakan akal dan pikiran dalam memotivasi setiap manusia menggunakan akal dengan baik. Kebenaran agama Islam itu, kebenaran artinya adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan dengan menggunakan akal sehat dan tidak dapat dipertimbangkan dengan menggunakan perkisaran zaman yang menolak dari segala yang salah. Secara nyata Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW membawa perkara yang tetap, tegas dan tidak menyesatkan umatnya, yang berguna untuk sebagai petunjuk kehidupan manusia. Secara etimologis, kebenaran ini merupakan arti kesesuaian dari syarat-syarat kebijaksanaan, kepantasan dan realitas. Salah satu tujuan agama adalah agar dapat menemukan dan menjabarkan suatu kebenaran demi kepentingan bersama untuk tercapainya suatu kebahagiaan baik di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Dalam Islam, perbuatan baik dan buruk menjadi acuan yang sangat penting. Dari golongan Asy'ariyah berpendapat bahwa soal kebijakan, baik kebijakan dari kebaikan ataupun keburukan, itu tidak dapat diukur melalui akal. Tapi jika Tuhan menurunkan wahyu, maka manusia tidak akan dapat membedakan perbuatan baik dan buruk, sehingga yang menentukan hanyalah wahyu itu sendiri. Sedangkan dari golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa akal dari manusia dapat untuk mencari tahu baik buruknya suatu perbuatan seseorang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya agama dan filsafat merupakan jalan untuk manusia dalam mencapai kebenaran dan untuk mendapatkan kebenaran yang menurut beberapa pendapat masih memperselisihkan dan menolak untuk dijadikan sebagai suatu kebenaran. Namun terlepas dari permasalahan tersebut, pendapat yang telah dikemukakan oleh beberapa tokoh itu jelas didasarkan dengan alasan-alasan yang kuat dan dilengkapi dengan argumen nasional. Ukhuwah Islamiyah. Kata ukhuwah berarti persaudaraan, di mana antara perasaan simpati seseorang atau rasa empati antara dua orang atau lebih. Masing-masing dari pihak memiliki perasaan yang baik, senang ataupun sedih. Menjalin perasaan akan menimbulkan sikap timbal balik dalam membantu kedua belah pihak atau lebih ketika sedang mengalami kesulitan atau untuk berbagi kesenangan bersama. Ukhuwah dan persaudaraan diwajibkan bagi setiap umat muslim yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Yang selanjutnya adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar manusia yang dapat disebut dengan ukhuwah insaniyah. Persaudaraan ini dilandaskan dengan ajaran dari Allah yang telah diberikan kepada umatnya. Pada dasarnya manusia diciptakan dengan unsur yang satu. Keyakinan dan agama menjadi hak kebebasan dalam memilih kemauannya sendiri. Hal ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kewajiban yang harus dihargai dan dihormati. Hubungan antar komunikasi muslim dengan non-muslim sendiri dapat didasarkan pada prinsip pertama, berinteraksi secara baik dengan tetangga, saling menasihati, membela mereka yang teraniaya, menghormati kebebasan dalam memilih agama, saling membantu dalam menghadapi musuh. Kebersamaan umat beragama dalam Islam. Islam menjunjung tinggi untuk tetap
saling bertoleransi. Toleransi mengarah kepada sikap yang terbuka dan adanya pengakuan dari berbagai pendapat, baik itu dari sisi suku, bangsa, adat istiadat, bahasa, warna kulit, dan agama. Ini semua fitrah dari sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan perintah dari Tuhan. Dalam terminologi, istilah yang hampir dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh. Keduanya saling menunjukkan pengertian untuk tetap saling menghormati, menghargai, dan memahami antar sesama. Tasamu menjadi tindakan penerimaan tuntutan batas-batas tertentu. Dengan kata lain, tasamu ini memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan keimanan dan kepercayaan dari seseorang. Ajaran Islam mengungkapkan untuk hidup berdamai, rukun, dan saling bertoleransi yang diantaranya seperti manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan dengan berbeda-beda. Dalam firman Al-Hujurat ayat 13 bahwa, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah ia orang-orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan keyakinan tidak bisa dipungkiri. Yang kedua ini merupakan pengakuan pada tiap keberagaman dari keyakinan seseorang untuk menjadikan toleran yang paling sederhana. Namun untuk secara sosiologis tidak berarti mengandung pengakuan akan kebenaran teologis dari agama sendiri. Toleransi dalam kehidupan beragama ditawarkan dalam Islam dalam bentuk yang paling sederhana dan rasional. Seperti dalam surah Al-Kafirun ayat 6, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Tidak adanya paksaan dalam beragama dilandaskan pada kebebasan individu, kebebasan dalam memilih, karena sejak dini Al-Quran menegaskan bahwa keberagaman didasarkan pada kepatuhan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidak adanya paksaan bagi setiap umat untuk menganut dan memilih kepercayaannya, sebab agama bersumberkan pada jiwa dan hati nurani dari manusia sendiri, dan jika terpaksa maka tidak akan berjalan dengan lancar ataupun terjadinya paksaan dalam agama. Untuk memeluk agama sendiri kita diperlukannya kesadaran dari dalam diri kita sendiri, bukan dari paksaan dari luar. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguhnya telah jelas perbedaan antara yang jelas, jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Yang kedelapan dalam topik saya itu adalah bentuk dan tanggung jawab sosial. Untuk dapat menjaga kerukunan umat beragama secara berkelanjutan, maka dapat dilakukan dengan bentuk dan tanggung jawab untuk sosialnya. Seperti dalam bidang keagamaan, kita bisa mengadakan musyawarah ataupun musyawarah dalam umat beragama untuk dapat saling memahami masing-masing dari agama tersebut. Ya, bisa kita juga menjalankan kerjasama agar dapat menciptakan rasa nyaman dan aman. Yang kedua, dalam bidang sosial, kita bisa mengadakan kegiatan gotong royong batik sosial untuk meningkatkan kerukunan, membersihkan rumah ibadah, dan secara bersamaan juga bisa. Yang selanjutnya itu adalah saling bekerja sama dalam mensukseskan acara yang telah kita gelar dengan untuk mencapai tujuan bersama di lingkungan sekitar. Yang ketiga, bidang pendidikan, yaitu adalah dengan meningkatkan mutu pendidikan terutama untuk pengetahuan di dalam bidang agama. Yang kedua, yaitu adalah meningkatkan potensi diri serta wawasan sehingga dapat memiliki wawasan yang luas dalam lingkup agama ataupun lingkup sosial. Begitu dari topik yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu adalah istilah dari kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Dengan adanya toleransi menciptakan kerukunan pada umat beragama untuk dapat saling memahami dan mengerti dan saling membuka diri dengan bingkai persaudaraan. Kerukunan adalah suatu yang ideal dan dapat dilambangkan dengan berbagai manusia dalam menjaga perdamaian dan keutuhan kebersamaan antar umat beragama. Dari ajaran ini, kondisi di mana umat beragama untuk saling menerima dan saling menghormati keyakinannya masing-masing dan saling menolong-menolong demi mencapai tujuan kebersamaan. Islam sendiri memiliki makna yang besar di balik artinya. Islam menjadi sebuah agama yang dipandang dan dijadikan pedoman bagi pengikut untuk dapat mengarahkan pada kebenaran. Ajaran Islam sendiri menurut beberapa pendapat memiliki kebenaran di dalamnya dan dapat dijadikan sebagai petunjuk. Dengan adanya ajaran ini dapat memberikan petunjuk kebenaran dan terbentuknya kerukunan dalam Islam untuk saling menjunjung tinggi nilai-nilai dari toleransi sendiri. Sekian dari materi presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.